Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Permatawinda dengan NIM 03031182126028 dari kelas Teknik Kimia B Indralaya. Saya berasal dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Untuk memenuhi tugas satu alat industri kimia, saya akan menjelaskan mengenai belt conveyor. Belt conveyor digunakan untuk mengangkut material dengan kapasitas yang besar. Alat ini terdiri dari suatu sabuk. Sabuk yang digunakan pada belt conveyor ini dapat dibuat dari berbagai jenis bahan, misalnya dari karet, plastik, kulit, ataupun logam tergantung dari jenis dan sifat bahan yang akan diangkut. Untuk mengangkut bahan-bahan yang panas, sabuk yang digunakan terbuat dari logam yang tahan terhadap panas. Berikut adalah contoh dari berbagai bentuk belt conveyor. Dari segi pengoperasiannya, belt conveyor berfungsi sebagai sarana transportasi material yang paling efisien dibandingkan dengan alat berat atau alat angkut lainnya. Belt conveyor dapat digunakan untuk mengangkut material, baik yang berupa unit load atau bulk material, secara mendatar ataupun miring. Yang dimaksud dengan unit load adalah benda yang biasanya dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Misalnya, balok, kantong, dan lain sebagainya. Sedangkan bulk material adalah material yang berupa butir-butir, bubuk, atau serbuk, misalnya seperti pasir, semen, dan batu bara. Seperti yang dilihat tadi, belt conveyor terdiri dari berbagai macam bentuk. Yang pertama, ada slide bed conveyor. Jenis belt conveyor ini terdiri dari permukaan halus, biasanya terbuat dari baja. Namun, kadang-kadang permukaan dapat terbuat dari papan fiber. Belt tetap pada permukaan yang halus, biasanya dilakukan pada proses transportasi barang. Yang kedua ada permanent belt conveyor. Jenis conveyor ini diinstal untuk kegiatan tambang. Belt conveyor tipe ini digunakan dalam jalur utama, kemiringan, di mana instalasinya dilakukan pada dataran yang memiliki lokasi transport yang panjang. Digunakan pada perencanaan persiapan penambangan ke stockpiles. Selanjutnya ada portable belt conveyor. Conveyor ini dilengkapi dengan roda kastor yang bisa dilihat dari gambar. Roda ini dapat digulung dari satu tempat ke tempat yang lain dan dapat dibawa dengan mudah. Ada berbagai jenis conveyor portable yang disesuaikan dengan kebutuhan. Conveyor ini ditandai dengan adanya kemudahan dalam perakitan dan pembongkaran untuk memfasilitasi kegiatan operasi di tambang bawah tanah. Selanjutnya ada shiftable belt conveyor, digunakan pada pertambangan permukaan secara kontinu. Jenis conveyor ini dipasang pada struktur yang mendukung agar dapat selaras serta posisi belt dapat seimbang, sehingga seluruhan material dapat ditransport secara melintang mengikuti bidang belt conveyor tersebut. Berikutnya lagi ada high angle belt conveyor. Belt conveyor ini adalah jenis khusus dilihat dari pengaturan conveyor belt yang digunakan, yakni pada sudut yang lebih curam dari kemiringannya, seperti dinamakan high angle belt conveyor. Conveyor ini memiliki satu bidang yang berada di ketinggian. Sabuk ini dapat bekerja di lereng hingga 70-80 derajat kemiringannya. Berikutnya ada cable belt conveyor. Belt conveyor jenis ini dikenal apabila pada sabuknya terletak pada suatu tali, kawat, dan gaya tarik diterapkan melalui tali pada sabuk atau belt tersebut. Berikutnya ada pipe belt conveyor. Pada pipe belt conveyor, sabuk dibuat untuk membentuk pipa saat menjalankan conveyor. Mekanisme kerja pada pipe belt conveyor dapat mencegah material tumpah, sehingga dapat terbebas dari risiko pencemaran lingkungan. Itu tadi jenis-jenis belt conveyor. Berikutnya adalah mekanisme kerja belt conveyor. Prinsip kerja belt conveyor adalah mentransport material yang ada di atas belt, di mana umpan atau inlet pada sisi tail dengan menggunakan chute, dan setelah sampai di head material ditumpahkan. Akibat belt tersebut berbalik arah. Belt digerakkan oleh drive atau head pulley dengan menggunakan motor penggerak.
Head pulley menarik belt dengan prinsip adanya gesekan antara permukaan drum dengan belt, sehingga kapasitasnya tergantung gaya gesek tersebut. Dari yang tadi dijelaskan, mungkin beginilah bentuk kerja dari belt conveyor. Ada featured, loading skirt, carry roller, kemudian di transport, di atasnya ada rubber belt atau sabuk yang menjadi tempat media meletakkan barang tersebut. Ada discharger, head pulley, gear reduce, ada motor penggerak, kemudian ada itu discharge tempat barang jatuh. Kemudian di bawah ada counterweight, take up pulley, bend pulley, return roller, dan tail pull. Kurang lebih beginilah bentuk kerja dari belt conveyor tersebut. Dari yang tadi disebutkan, adapun komponen-komponen belt conveyor itu dengan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama ada carrying idler, berfungsi untuk menjaga belt pada bagian yang berbeban atau sebagai roll penunjang ban bermuatan material. Komposisinya terdiri dari 3 buah roll penggerak berbentuk V. Yang kedua adalah impact idler. Posisinya persis di bawah chute. Pada bagian luarnya dilapisi dengan karet dan jarak antara satu sama lain lebih rapat. Fungsinya untuk menahan belt agar tidak sobek ataupun rusak akibat batu bara atau barang-barang yang dijatuhkan dari atas. Kemudian ada return idler, berada di bawah belt pada sisi balik conveyor. Komposisinya hanya terdiri dari 1 buah roll penyangga dan berfungsi untuk menyangga belt dengan arah putar balik. Kemudian ada bend pulley, berfungsi untuk mengencangkan belt tersebut. Kemudian ada drive pulley, merupakan pulley yang secara langsung atau tidak langsung terhubung dengan motor listrik dan kopling dengan gearbox. Fungsinya untuk memutar belt menuju ke depan. Kemudian ada take up pulley, yaitu pulley yang berfungsi untuk menjaga ketegangan belt. Take up pulley berhubung dengan counterweight. Kemudian ada tail pulley yang berfungsi sebagai tempat jatuhnya material untuk dibawa ke bagian depan conveyor. Kemudian ada snap pulley, berfungsi untuk menjaga keseimbangan tegangan belt pada drive pulley. Yang terakhir adalah counterweight, yaitu merupakan bandul yang terhubung dengan take up pulley yang berfungsi untuk menjaga ketegangan belt. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Atas kesalahan dan kekurangan saya ucapkan mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.